Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang lagi kepada firman Tuhan kali ini. Kita melihat sebuah judul, kita satu dengan Tuhan. Kita memulainya dari Yohanes 17 ayat 21 dan 22. Yohanes 17, 21 dan 22. Dikatakan begini, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku, dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Bagian dari doa Tuhan Yesus ini menyebutkan bahwa ada satu kerinduan, ada satu pengharapan Tuhan bahwa kita menjadi satu dengan Tuhan. Menjadi satu dengan Tuhan, di mana dikatakan oleh Yesus, Bapa ada di dalam Yesus, kita di dalam Tuhan. Artinya kita menjadi satu dengan satu Tuhan. Dan yang menarik di situ, saudara sekalian, menjadi satu tidak berarti saudara dan saya menjadi sederajat dengan Tuhan. Tetapi ayat itu mengatakan, ayat 22, dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Yesus memberikan kemuliaan Allah yang ada padanya. Artinya saudara dan saya menjadi satu di dalam Tuhan. Kita sama-sama di bawah kemuliaan Allah. Artinya satu dengan Tuhan itu, maka yang menguasai kita adalah Tuhan. Tidak berarti saudara dan saya menjadi satu dengan Tuhan. Kita sederajat, kita sama, sepangkat dengan Tuhan. Tetapi dikatakan di situ, kita menjadi satu dengan Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di atas kita, di atas bersatunya kita dengan Allah. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10, dikatakan begini di ayat yang ke-16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba-domba, baik domba-domba asli yang ada di kandang Yesus maupun domba-domba lain, mereka menjadi satu kawanan, satu. Tetapi di situ kita lihat gembalanya satu. Artinya saudara-saudara, ada yang memimpin, ada yang mengarahkan jalan dari domba-domba itu. Domba-domba itu menjadi satu dengan gembalanya. Tetapi gembala itu tidak menjadi sama dengan domba-domba. Gembala itu tetap mengarahkan, memimpin, dan menunjukkan jalan. Artinya kita satu dengan Tuhan adalah kita satu dengan Tuhan yang menguasai kita, penuh dengan kemuliaan Allah, memimpin dan mengarahkan jalan kita. Itulah yang diartikan kita satu dalam Tuhan.
Sekarang kita melihat Mazmur 23. Mazmur 23, kenapa harus menjadi satu di bawah Tuhan, dalam Tuhan? Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, penjelasan di dalam Mazmur 23 ayat 4 ini menunjukkan bahwa ada perjalanan dari kita semua. Bahkan digambarkan perjalanan itu bisa saja melewati lembah kegelapan, lembah bayang-bayang maut, lembah yang tidak nyaman, lembah atau keadaan yang tidak menyenangkan. Kita harus melewati itu. Dan bagaimana saudara dan saya bisa melewati kadang-kadang situasi-situasi seperti lembah kegelapan itu kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan. Dengan Tuhan sebagai pemimpin, dengan Tuhan sebagai yang menguasai, dengan Tuhan yang menaruhkan kemuliaannya atas kita. Kita berjalan melewati lembah kegelapan. Dan yang menarik dijelaskan di dalam ayat itu, Mazmur 23 ayat 4 itu dikatakan pada kalimat kedua, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya saudara-saudara, ada dua hal yang disertakan, dinyatakan di situ, bagaimana Tuhan bersama-sama dengan kita dengan gada yang pertama. Gada itu diartikan tongkat atau senjata. Dia berfungsi untuk melindungi, mengatasi lawan, dan memberi kemenangan. Saudara, kita berjalan, perjalanan saudara dan saya bisa seperti ayat ini katakan, di dalam lembah kegelapan atau di dalam lembah bayang-bayang maut. Dan kita membutuhkan Tuhan yang memimpin, menguasai, mengarahkan jalan kita dengan gada, dengan tongkat, dengan senjata yang melindungi, mengatasi lawan sehingga kita berkemenangan. Itulah Tuhan yang bersatu dengan kita. Kita baca Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Saudara, di situ dikatakan Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah, saudara-saudara, Tuhan yang bersatu dengan kita dengan posisi sebagai pemimpin, sebagai yang menguasai, sebagai yang mengarahkan, sebagai yang mengajari jalan kepada kita. Dia tampil dengan gadanya, dia tampil dengan tongkat yang merupakan senjata, dan dia memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Saudara, kita berjalan dalam perjalanan yang bisa saja seperti lembah bayang-bayang maut. Kita berjalan bisa saja dalam keadaan yang seperti lembah kegelapan. Tidak selamanya perjalanan kita itu adalah perjalanan yang begitu menyenangkan. Ada kalanya kita harus melewati keadaan yang berat. Bangsa Israel menjadi contoh. Ada kalanya mereka harus sampai dimarah.
menghadapi kepahitan. Dan ada waktunya mereka ada di Elim. Tapi dua-dua tempat itu membutuhkan Tuhan, membutuhkan Allah kita dengan gagah. Kita harus bisa mengalahkan lawan. Kita harus bisa mengatasi banyak-banyak hal dengan gagahnya Tuhan tadi. Kalau kita baca Mazmur yang ke-40, Mazmur 44 ayat yang ke-8 dikatakan begini, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Jadi Tuhan yang menyatu dengan kita tadi, Tuhan yang bersama dengan kita tadi, Tuhan yang menjadi satu dengan kita, dengan tampilan kuasanya, dengan tampilan kemuliaan yang diberikan kepada kita, dengan sikapnya sebagai gembala yang memimpin mengarahkan perjalanan. Dia tampil dengan senjata, dengan gada yang menjadi gambaran bagaimana Tuhan melakukan peperangan untuk kita semua. Dia menghadapi, dia mengalahkan lawan-lawan kita. Bukan hanya situasi yang seperti lembah kekelaman, tetapi orang-orang yang ingin membuat kita gagal, orang-orang yang ingin kita binasa, orang-orang yang ingin menghancurkan kita, orang-orang yang menghadang langkah-langkah kita. Dia akan berhadapan dengan Tuhan yang satu dengan kita. Orang-orang yang berniat buruk, orang-orang yang bermaksud untuk menghancurkan saudara, dia berhadapan dengan Tuhan yang memimpin kita. Dia berhadapan dengan Yesus yang menjadi gembala kita. Untuk apa? Untuk memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan memimpin kita untuk menang. Kita lihat yang kedua dalam Mazmur 23 ayat yang keempat tadi, saudara. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tongkat, atau yang kedua di sini, tongkat itu berpengertian tongkat penggembalaan, atau dibahasakan sebagai staf yang mengatur, yang menata, mendisiplinkan. Kalau tadi kita melihat gada, Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan tampil sebagai pribadi, sebagai pemimpin yang menjanjikan, pemimpin yang membawa kepada kemenangan. Maka yang kedua ini, Tuhan yang memimpin itu, dia melakukan pendisiplinan. Saudara, hidup ini harus ditata menuju keadaan yang baik dan benar. Itu sebabnya Tuhan juga perlu mengadakan pendisiplinan terhadap kita. Perjalanan hidup seringkali membuat kita terlena. Perjalanan hidup seringkali menjebak kita menjadi orang-orang yang sembrono, merasa diri dilindungi, merasa diri diberkati, merasa diri menjadi orang yang sangat diperhatikan Tuhan. Kita lupa hidup dalam kedisiplinan. Yohanes 13, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kenapa dia membasuh kaki murid-murid itu? Yohanes 13 ayat yang ke-8 mulai. Kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan,
Jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Nah saudara, menarik diperhatikan ketika Yesus akan membasuh kaki murid-muridnya. Ketemulah dengan Petrus, dan Petrus berkata, Tuhan, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Simon berdiri sebagai murid yang sangat menghormati gurunya, sehingga dia tidak sampai hati melihat gurunya memegang kakinya, membasuh kakinya. Sehingga dia berkata, Tuhan, Guru, sampai selama-lamanya Engkau tidak akan membasuh kakiku. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, kalau saya tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Nah, semua gambaran yang menarik Yesus sampaikan. Kalau kamu sudah mandi, kamu sudah bersih, tetapi yang perlu adalah membasuh kakimu. Saudara, kaki menjadi gambaran langkah-langkah yang bersentuhan dengan dunia ini, yang bersentuhan dengan debu-debu dari bumi ini. Makanya Yesus berkata, maka kakimu perlu dibasuh. Saudara, perjalanan hidup memaksa, bisa membuat, katakanlah, selalu akan berdampak kepada kita. Dia mengotori, dia membuat kaki menjadi kotor. Dan Yesus katakan, kalau saya tidak bersihkan, kamu tidak dapat bagian dalam aku. Artinya betapa penting pendisiplinan itu. Betapa penting setiap saat kita dikembalikan kepada aturan, kepada kebenaran yang sejati. Saudara, euforia dengan berkat bisa membuat kita kehilangan kontrol dan mengubah pola hidup kita. Dan Yesus berkata, saya harus mendisiplinkannya dengan membasuh kaki. Artinya hal-hal yang harusnya tidak nempel itu, yang harusnya tidak boleh ada, harus dibersihkan. Dan kita tidak bisa menyangkali setiap langkah-langkah kita membawa konsekuensi. Ada resiko menempelnya hal-hal yang tidak benar itu. Dan itulah sebabnya Yesus katakan kepada Petrus, kalau saya tidak basuh kakimu, engkau tidak dapat bagian bersama aku. Saudara, sebesar apapun saudara, sebesar apapun Tuhan izinkan engkau menjadi, engkau jadi pengusaha besar, engkau menjadi pejabat tinggi, engkau menjadi orang yang terkenal, maka Yesus berkata, kalau saya tidak basuh kakimu, artinya kalau kita tidak mau selalu dikembalikan kepada basic yang benar, didisiplinkan, maka Yesus katakan, engkau tidak dapat bagian dalam aku. Betapa perlunya kita merelakan diri setiap saat bagi Tuhan untuk melakukan pendisiplinan atas kita. Derita yang berkepanjangan membuat orang tertunduk. Kesulitan yang berkepanjangan membuat orang berpikir sudah putus asa. Dan Tuhan perlu membasuh itu, menyingkirkan, membuangkan keputusasaan, membuangkan sikap yang patah semangat itu. Ketika berkat yang begitu banyak limpah dalam hidupmu, engkau merasa engkau bisa membeli apa saja. Dan Tuhan perlu membasuh kakimu supaya engkau kembali sadar bahwa engkau hanya hidup karena percaya kepada Yesus.
Dan itu sebabnya Yesus berkata kepada Simon Petrus, aku harus membasuh kakimu. Artinya harus berani untuk didisiplinkan. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal yang kelima, 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8, dikatakan begini, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Korintus ini menulis, saudara sekalian, ada ragi. Ragi itu adalah sesuatu yang mempengaruhi hidup. Dan disebutkan dua di situ, ragi keburukan dan ragi kejahatan. Ragi keburukan adalah ragi yang diartikan sebagai niat jahat, kejahatan yang ada, niat yang buruk, dan itu perlu disingkirkan, saudara. Saudara, setiap kita, sekali lagi saya katakan, perjalanan hidup membuat kita bisa terpengaruh oleh kotornya dunia ini. Dan itu perlu disingkirkan, Amat disayangkan kalau pengaruh dunia itu menghasilkan keburukan dalam kita. Niat yang jahat, niat yang tidak baik, niat yang tidak berkenan kepada Tuhan, niat yang hanya mau merusak. Dan yang kedua, kejahatan. Artinya tujuan atau keinginan-keinginan yang buruk, keinginan-keinginan yang tidak pada tempatnya. Minggu yang lalu kita melihat ada keinginan daging, ada keinginan mata dan keangkuhan hidup dari dunia ini. Dia muncul dari dunia, dan saudara, kita tinggal di dunia, kita menjalankan hidup kita di dunia, kita berhadapan dengan dunia yang bisa menjadi seperti ragi yang mengubah saudara, yang mengubah pandangan kita, yang mengubah cara hidup kita. Dan Yesus datang. Yesus sebagai pemimpin itu, dia ingin kita bersih. Dia berkata, saya harus membasuh kakimu, saya harus membuangkan ragi itu. Kita tampil menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kemurnian dan kebenaran. Tuhan menjadi pemimpin. Dia tampil dengan gada dan tongkat. Tongkat itu dia mau mendisiplinkan kita supaya kita tetap cemerlang tanpa cacat kerut. Efesus 5 ayat 27 menulis seperti itu. Dikatakan begini, Efesus 5 ayat yang ke-27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Jadi inilah yang Yesus tuju. Kenapa Tuhan mau menyatu dengan kita? Karena dia tahu saudara dan saya ada dalam perjalanan yang bisa saja sekali waktu, seperti orang berjalan di lembah kekelaman. Dia ingin saudara dan saya menang, tidak kalah. Di sisi yang lain, dia juga menginginkan saudara dan saya tampil cemerlang,
tanpa cacat atau kerut. Itu sebabnya dia juga memimpin dengan tongkat yang mendisiplinkan tadi. Harapan Tuhan, harapan Yesus terhadap saya, engkau selalu berkemenangan, engkau tidak bisa dikalahkan oleh lawanmu, tetapi pada akhirnya yang sangat dirindukan Tuhan, kita tampil cemerlang tanpa cacat kerut. Kita boleh menjadi pemenang. Kita harus bahkan menjadi pemenang. Dan Tuhan juga ingin kita menjadi orang-orang yang cemerlang tanpa cacat kerut. Zefanya pasal 3 ayat 17. Zefanya ini adalah kitab Nabi kecil, tetapi ada ayat yang baik di situ. Zefanya pasal 3 ayat 17. Ayat yang kita perhatikan kali ini, Zefanya pasal 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara lihat di situ, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Pahlawan yang memberi kemenangan ini adalah mighty man, mighty God. Dia Allah yang punya kuasa dan dia memberi kemenangan. Jadi Tuhan saudara, Tuhan saya adalah the mighty, yang sangat berkuasa, dan dia memberi kemenangan. Lalu ayat itu mengatakan, Tuhan, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Saudara, Tuhan bergirang terhadap kita. Dia memberi kemenangan. Dia ingin bergirang atas saudara dan saya. Dan dia bersukacita. Dia bergirang dengan sukacita. Dia bersorak-sorak atas kita. Artinya saudara, kemenangan saudara, hidup saudara yang cemerlang itu adalah sukacita Tuhan. Haleluya. Ketika saya dan saudara berkemenangan, ketika saya dan saudara cemerlang tanpa cacat kerut, itu menjadi sukacita, kegirangan Tuhan. Dia bersorak-sorak atas kita. Adakah hal yang lebih membahagiakan ketika kita mendapati Tuhan bersukacita dengan kita? Adakah hal yang lebih membanggakan dan membuat kita terharu daripada ketika Tuhan bersorak-sorak melihat keberadaan kita? Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sangat ingin melihat engkau berkemenangan. Allah Tuhan sangat menginginkan engkau selalu berkemenangan, supaya dia bersukacita dan bersorak-sorak. Di sisi yang lain, dia sangat rindu engkau menjadi cemerlang tanpa cacat kerut. Itu membuat Tuhan Yesus tersenyum dan bersukacita atas engkau dan saya. Haleluya. Kita datang di dalam doa kita. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan rohmu.
menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersama aku di dalam dan ikuti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh diingatkan lewat firman-Mu pada kali ini bahwa Engkau ada bersama dengan kami, Engkau menyatu dengan kami, Engkau ada sebagai Tuhan pemimpin kami, sebagai yang menguasai kami, sebagai Tuhan yang mengajarkan dan mengarahkan langkah-langkah kami. Itu sebabnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekerjalah dalam hidup kami. Kami tahu Engkau akan bersukacita ketika kami ada dalam kemenangan. Kami tahu Engkau akan bersorak-sorak ketika melihat kami menjadi orang-orang yang cemerlang tanpa cacat geluh. Itu sebabnya Tuhan Allah dan Juru Selamat, di dalam nama Tuhan Yesus, bekerjalah di dalam kami, berbuatlah untuk kami, menangkan kami selalu, dan jadilah orang Tuhan pribadi yang mendisiplinkan kami setiap saat, supaya kami tidak bersalahan dalam langkah kami, supaya kami tidak bersalahan dalam mengantisipasi dan menerima segala kemurahan-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Berdoa hamba untuk anak-anak Tuhan yang mendengar firman ini, yang sedang dalam keadaan yang kalut, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah. Tuhan, datanglah kepadanya, yakinkan mereka bahwa Engkau ada bersama mereka dan Engkau memberikan kemenangan kepada mereka. Jamalah mereka, menangkanlah mereka ya Tuhan. Terima kasih, dan bawalah semua kami menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa untuk mereka yang sakit hari ini. Jamalah mereka, orang yang sakit saat mendengar firman ini. Jamalah mereka Tuhan, dalam nama Yesus ada kesembuhan untuk mereka. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Ampuni kami dari dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan percaya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat tinggi. Dalam nama Yesus, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Di akhirnya Tuhan Yesus, pada akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Selamatkan bangsa dan negara kami. Segera lalukan pandemi COVID ini Tuhan, supaya keadaan bangsa kami menjadi lebih baik lagi. Engkau menolong Tuhan Pak Presiden kami, Engkau menolong pemimpin-pemimpin di negara kami ini, sampai kepada tingkat terendah di daerah kami, di kecamatan kami, di desa kami. Tuhan, tolong pemimpin-pemimpin itu, berikan mereka hikmat marifat sehingga dapat bekerja dengan baik dan mengatasi semua dengan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih, kuatkan semua kami Tuhan.
ada di tengah-tengah situasi ini dengan keyakinan kami satu dengan Tuhan, dan Tuhan ada untuk memberi kemenangan. Tuhan ada untuk membuat kami menjadi cemerlang, sehingga kami menjadi sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu bagi anak-anak-Mu seluruhnya. Sekarang kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus, terimalah dan diberkatilah engkau dengan berkat yang limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus ada tinggal bagi kita semua hari ini sampai Maranatha, saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus kekasih jiwa itu. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.